Saatnya meraih mimpimu. Adapun penjelasan dari kegiatan ini adalah bahwa Ki Hajar Dewantara mengumpamakan sekolah sebagai sekolah dengan tempat persemaian bibit. Agar bibit bisa berkembang secara maksimal, maka petani dapat memperhatikan kondisi tanah, memelihara tanaman, memberi pupuk dan air, membasmi ulat-ulat atau jamur-jamur yang mengganggu hidup bibit tanaman, dan lain sebagainya. Dari uraian tersebut, kita dapat memahami bahwa sekolah diibaratkan sebagai tanah tempat bercocok tanam, sehingga guru harus berusaha sekolah jadi lingkungan yang menyenangkan, menjaga dan melindungi murid dari hal-hal yang tidak baik. Dengan demikian, karakter murid tumbuh dengan baik sesuai dengan profil belajar Pancasila. Tujuan dari aksi nyata ini adalah untuk menumbuhkan budaya positif di sekolah, bertujuan menemukan bahwa budaya di sekolah dengan meyakini nilai-nilai kebajikan universal, serta menjadikan murid yang merdeka dan yang disiplin kuat sesuai dengan profil belajar Pancasila. Lini masa kegiatan yang pertama, bersama rekan calon guru penggerak yang lain yang satu sekolah dengan saya, kali ini menghadap ke sekolah untuk menjelaskan pentingnya penanaman budaya positif dan kegiatan di sekolah, serta meminta izin beliau untuk melakukan kegiatan desimasi bersama rekan guru lainnya. Kemudian berkolaborasi dan berkoordinasi dengan wali kelas untuk membuat keyakinan kelasnya masing-masing, memantau, merefleksi, dan mengevaluasi keyakinan kelas yang sudah dibuat. Dan yang terakhir adalah mengumpulkan rekan guru untuk melakukan desimasi pemahaman budaya positif dan segitiga restitusi. Tolak ukur. Siswa dapat melaksanakan kegiatan kelas yang telah disepakati bersama dengan kesadaran diri dan penuh tanggung jawab, serta terwujudnya kebiasaan yang baik dalam diri siswa sehingga tercermin karakter profil belajar Pancasila. Tolak ukur rencana perbaikan, mengevaluasi kesepakatan kelas, menempatkan diri pada posisi kontrol atau manajer secara konsisten berkelanjutan, menerapkan segitiga restitusi pada setiap masalah yang ada, berkolaborasi dengan semua pihak demi terwujudnya budaya positif di sekolah. Harapan saya adalah semoga penerapan budaya positif dapat terwujud baik di lingkungan sekolah, di rumah, maupun di lingkungan masyarakat, agar terwujud suasana belajar yang aman, nyaman, dan menyenangkan. Kegiatan diseminasi budaya positif ini dilakukan oleh ketiga calon guru penggerak angkatan 9 dari SMA Ma'arif Ain Pandaan, Kabupaten Pasuruan. Adapun materi yang disajikan adalah sebagai berikut. Yang pertama, disiplin positif, nilai-nilai kewajiban, teori motivasi perilaku manusia, hubungan dan penghargaan, keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia, 5 fungsi kontrol, dan segitiga restitusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Semoga kita semuanya selalu dalam lindungan Allah dan juga diberikan kesehatan selalu. Alhamdulillah hari ini kita bisa berkumpul kembali untuk mengikuti
mengikuti acara diseminasi budaya positif SMA Marifan Pandaan sebagai aksi nyata dari modul 1.4 yang diselenggarakan oleh Bapak Ibu guru hebat kita CGP Angkatan 9, yakni ada Bapak Dian Adianto MPD. Kita beri tepuk tangan dulu. Kemudian ada juga Ibu Bunga Widya Larasati MPD, tepuk tangan juga. Dan untuk yang lainnya masih kita tunggu, nanti beliau-beliau ini akan secara bergantian memberikan ilmu kepada kita semuanya. Nanti ada juga Pak Nasur Rahman dan juga ada Bapak Binawan Prasiputro. Sebelum kita mulai acara diseminasi siang ini, kita awali dengan membaca Ummul Quran Surat Al-Fatihah terlebih dahulu. Al-Hadiniyah Al-Fatihah. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Dan untuk acara siang ini supaya lebih cepat terlaksana dan kita semuanya sudah haus ilmu ya dari beliau-beliau yang luar biasa ini, maka langsung saja kita berikan kesempatan dan tepuk tangan yang meriah untuk pemateri pertama kita, yakni Ibu Bunga Widya Larasati MPD. Mari kita sambut Ibu Bunga. Terima kasih Bapak Ibu. Selamat. Ya, saya juga menghadap ke depan ya. Tangannya begini ya, biar semangat. Monggo Mbak Dian ikut. Ya. Jadi nanti Bapak Ibu sambil olahraga siang ya. Ya. Bukalah matamu saatnya meraih mimpimu. Arahkan pandangan ke depan, Tuhan kan menuntun. Sadarlah masa berganti, tantangan akan kita hadapi. Bergandeng tangan untuk negeri, era kita menanti berseri. Kita belajar Pancasila, kita mengapalkan sila-silanya. Kita belajar Pancasila, ayo kita jaga untuk Indonesia. Oke, dalam perbedaan, berpegang tangan dan berlari. Sikapkan egomu melawan demi negeri. Luar biasa. Generasi emas, cerdas berkarakter itu kita. Berjuang dan harus berani. Kita terus torehkan prestasi. Luar biasa semuanya. Hebat Bapak Ibu ya. Sekali lagi ya. Tangannya begini biar semangat. Ya. Kita belajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya. Kita belajar Pancasila, ayo kita jaga untuk Indonesia. Kita belajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya. Kita belajar Pancasila, ayo kita jaga untuk Indonesia. Oke, tepuk tangan untuk kita semua ya, sekali Bapak Ibu. Tujuan pembelajaran diseminasi kali ini adalah yang pertama, memahami paradigma belajar. Belajar itu nanti seperti apa. Kemudian disiplin positif. Yang ketiga akan dijelaskan oleh rekan CGP saya, yaitu motivasi perilaku manusia, kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol, keyakinan keras, dan segitiga restitusi. Di sini Bapak Ibu, next. Nah, di sini saya
menjelaskan dua materi. Ya, yang pertama apa? Perubahan paradigma belajar dan disiplin positif. Nah, untuk memulai materi saya punya permainan. Saya butuh 3 orang. 3 orang maksudnya menjadi guru A. Nanti siapa yang bersedia angkat tangan? Bu Intan monggo. Siapa lagi yang bersedia? Bu Ais monggo. Ya, kurang satu lagi perwakilan bapak-bapak ini harus ada. Oh monggo Pak Rafi'i. Nah, monggo Pak Rafi'i di sini Pak Rafi'i atau Bu Intan geser nih. Nah, tapi teman saya ini harus punya pasangan Bapak Ibu. Siapa yang mau jadi pasangannya? Yuk, pasangannya Bu Aisofa. Siapa ya? Ya Bu Ima monggo. Oke, hebat semua. Siapa yang mau jadi pasangan Bu Intan? Siapa ya? Oh ya Bu Dia monggo sini geser. Saling berhadapan nanti. Yang mau jadi pasangan Pak Rafi'i jenengan bagaimana? Waduh. Tepuk tangan untuk Pak Wahid. Nah, next Pak Dia. Nah, game ini nanti seperti ini Bapak Ibu. Nah, tugas teman yang kita maju duluan adalah tim A, di mana jenengan semua ini nanti memiliki komitmen atau sesuatu yang ada di genggaman tangan jenengan, ya itu jangan sampai terbuka. Boleh sebenarnya membuka, tetapi menurut sampean itu penting nggak sih untuk dibuka? Oke. Terus tugas kelompok B, nah itu jenengan nanti bisa perhatikan ke saya dulu ya Bapak Ibu. Nah, nanti bisa itu meminta temannya bukaan aku penasaran sampean jiwiti sampean gelitik boleh bebas nggih. Nah monggo sudah siap hanya 1 menit. Silakan kita hitung sama-sama teman-teman ya. 1, 2, 3 ya. Aduh digelitik ada yang memaksa ya. Berhenti Bapak Ibu. Nah ini saya ada tugasnya lari-lari. Nah sekarang saya tanya ini ada pertanyaannya. Ini operatornya menghilang ini. Nah pertanyaannya yang pertama, siapa yang membuka tangan? Ya, kenapa ini tidak ada yang membuka tangan? Nah yang kedua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah siang ini kita sangat-sangat positif ya, positif vibe. Jadi semuanya saya lihat ceria-ceria ya, meskipun pulang dari menjaga BTS karena kita tidak ikut dulu ya, yang pusing anak-anak mengerjakan soal. Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Puji syukur pada Allah hari ini kita bisa berkumpul untuk mengikuti acara diseminasi mewujudkan budaya positif aksi nyata 1.4 yang sebentar lagi akan diberi materi oleh guru CGB Angkatan 9 yang luar biasa adalah Bapak M. Naksur Rahman. Ya, baik kalau begitu supaya mempersingkat waktu langsung saja saya beri kesempatan kepada Pak Naksur untuk menyampaikan materi. Silakan Pak. Positif yang ada di sekolah. Jadi gimana sih kita nanti istilahnya di sekolah ini menjadi budaya yang baik atau budaya yang positif. Kalau positif semuanya, otomatis siswa, guru akan menyenangkan untuk dalam pembelajaran. Kalau kita tidak positif, kita datang ke sekolah saja dari rumah itu sudah membawa budaya negatif dari rumah. Ketika kita sampai di sekolah, maka akan berdampak juga kepada istilahnya pembelajaran tersebut. Ya, misalkan kita dari rumah sudah pusing, sudah repot dan sebagainya. Ketika datang ke sekolah, bisa sarasa menunggu kelas ya, terus datang terlambat, contohnya misalnya gitu. Ya, jadi budaya positif ini tergantung dari diri
kita sendiri juga. Kalau kita sering memikirkan yang positif-positif, yang baik-baik, selalu nanti hasilnya yang baik. Dan kalau kita memikirkan yang negatif, misalnya contoh negatif, kita terpengaruh dengan omongan orang, ya. Terus kita masukkan, akhirnya kita ternyanyi yang orang itu terus, ya. terus ya. Akhirnya apa? Kita tidak positif lagi, misalkan gitu. Mungkin kita lanjutkan saja ke slide berikutnya. Oke, semuanya sudah dapat minum, dapat mie, ya. Kecuali ada yang tidak dapat ya, mohon maaf ya. Tidak bahagia. Oke, di sini saya sendiri Muhammad Sulaiman, PP saya itu Bu Novelia Cici Dawati, dan hasil saya Ade Ayunika. Jadi hasil saya antara Pak Bin sama Pak Dian ini sama. Cuma kalau PP-nya beda, kalau bukunya tadi beda semuanya. Oke. Terus selanjutnya Pak Bin. Slide selanjutnya. Halo. Jadi kita buat kesepakatan dulu ya. Kalau kita mau ngajar di kelas juga pasti buat kesepakatan kelas atau keyakinan kelas ya. Kalau di sini namanya keyakinan kelas. Jadi yang pertama kesepakatan kelas, selama mengikuti diskusi destinasi ini hingga selesai silent HP ya, kecuali yang merekam. Terus hanya menerima telepon yang sangat penting saja, menerima telepon di luar ruangan destinasi, minta izin terlebih dahulu jika akan ke kamar kecil, mengangkat tangan terlebih dahulu sebelum bertanya atau berpendapat, minum atau nyemil secukupnya tetapi tetap serius dan memperhatikan. Tentunya sudah ada makanan dan minuman boleh diminum dan dimakan, ya. Nah, sepakat Bapak Ibu dengan keyakinan di depan ini? Alhamdulillah kalau sudah sepakat. Oke, next selanjutnya Bapak Ibu. Oke, jadi yang dibahas hari ini tentang motivasi perilaku manusia dan kebutuhan dasar manusia. Ya, oke, motivasi. Jadi manusia ini perlu namanya motivasi. Ya, kita contohnya misalnya begini, di sekolah ada namanya peraturan. Ya, ada peraturan. Di situ aturannya meskipun ada aturannya. Kita datang terlambat, kita datang terlambat tidak ada yang menegur, tidak ada yang ini ya atau istilahnya dipanggil ya. Kira-kira pilih yang seperti itu atau kita tidak datang terlambat atau datang terlambat? Ya, datang tepat waktu ya, meskipun tidak ada yang ini dan sebagainya, kita terlambat misalkan, maka ya kita harus tetap datang sesuai dengan kewajiban kita ya. Kita kewajibannya apa? Misalkan di sekolah ini datang tepat waktu ya, meskipun tidak ada yang koreksi dan sebagainya. Nah, itu contohnya. Next lagi. Nah, di sini motivasi perilaku manusia. Apa yang mendorong Bapak Ibu untuk mengikuti atau menghadiri kegiatan ini misalkan? Ya, jadi Bapak Ibu kenapa kok sampai mau datang ke sini? Motivasinya apa kan gitu? Apa dapat konsumsi? Dapat minum ya? Mana itu? Ya kasihan sama cik-ciknya. Ya, jadi berbagai macam motivasi. Karena saya calon jadi juga. Oke, tepuk tangan Bapak Rofi. Jadi Bapak Rofi ini akan menjadi calon CGP angkatan 10. Oke, terus selanjutnya misalkan Bu Eni. Bu Eni motivasinya apa? Motivasinya supaya menjadi guru yang berbudaya positif, Pak. Tak drama kan? Oke, terima kasih kepada Bu Eni. Jadi
Hari ini kita akan belajar tentang budaya positif ya. Jadi macam-macam perilaku manusia itu kadang-kadang kita datang ke sini satu motivasinya dapat makan, dapat minum, dapat ilmu dan lain-lain, masih banyak motivasinya. Ya, ada yang termotivasi ya, karena ikut CGP tadi. Ya, ada yang tahu apa sih budaya positif tadi. Ya, oke, langsung next selanjutnya lagi. Oke, jadi motivasi atau perilaku manusia itu yang pertama di situ ada menghindari teguran yang menyakitkan. Ya, contoh. Ya. Jadi kadang kita datang ke suatu acara karena terpaksa ya, terpaksa karena takut hukuman, takut bisa dilereni, dipecat, bisa. Ya kan gitu. Takut misalnya nanti gak dapat transport ya, gajinya dipotong karena tidak sesuai waktu ya, misalkan ya. Terus mendapatkan yang kita inginkan, misalkan kita termotivasi, kita misalkan dapat hadiah, dapat uang itu ya, terus dapat kenalan misalkan, senyuman dan dapat ilmu dan macam-macam, tergantung perilaku manusianya masing-masing. Terus sungkan, nah tadi Bu Eli bilang sungkan, kasihan nafsu dan kawan-kawan ya. Jadi motivasi perilaku manusia, tiap manusia pasti berbeda-beda ya, tergantung niat dan sesuainya perilakunya. Next lagi dan sebagainya, tapi tetap datang tepat waktu karena sudah tanggung jawab. Contoh ya, banyak sekali contoh-contoh di sekolah kita ini ya, di sekolah kita ini misalkan yang terlambat ya anak-anak itu kan gitu ya. Misalkan kelas 3 terlambat si A, si B, padahal sudah ada peraturan yang ada di sekolah, tetapi mereka tetap melanggarnya karena mungkin keyakinan yang ada di sekolah ini masih kurang ditegakkan. Ya, aturan-aturan yang ada di sekolah ini kurang ditegakkan. Tapi kadang-kadang manusia itu wajar kadang ada salah dan ada lupa dan sebagainya. Tapi kalau sering, ya sering itu berarti tidak lupa lagi. Ya, gitu. Oke. Nah, contohnya di situ ada siswa yang dihukum, siswa yang berprestasi, anak yang kuliah yang sampai wisuda dan sebagainya. Jadi 3 motivasi perilaku manusia: menghadiri ketidaknyamanan atau hubungan fisik atau psikologis. Yang kedua, mendapatkan imbalan hargaan dari orang lain, hadiah, pengakuan atau pujian. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dengan menghargai dirinya sendiri dengan nilai yang mereka percaya atau yakini. Oke, next lagi. Nah, bagaimana menerapkan disiplin positif pada siswa? Ya, seperti tadi katanya, saya sempat dengar jawabannya Ibu Eli tadi. Ya, harus dimulai dari diri kita sendiri. Nah, kan gitu. Kita harus menjadi seorang teladan, jadi contoh yang baik. Ya, karena siswa itu atau anak itu peniru yang ulung kan gitu ya. Apapun pasti yang dicontoh itu bapaknya, ibunya, gurunya. Ya. Jadi kita tidak bisa mengubah orang lain. Contoh orang lain, contoh ini ya, kita mari diskusi tentang dunia. Misalkan contoh orang lain, kita kan misalkan contoh Barabi ya, menikah. Itu kan yang kita nikahi orang lain gitu ya. Ya, bagaimana? Nah, bagaimana kita ini tidak bisa mengubah orang lain itu? Yang dulunya karakternya sama orang tuanya, sama bapaknya itu sudah seperti itu. Ketika kita nikah itu, bukan maksud sih ya. Nah, kita harus, dan kita tidak bisa mengubahnya karena sudah mulai kecil sampai besar
kita nggak tahu karakternya seperti apa kan? Sama juga siswa juga gitu, ya. Siswa kalau di sini kita dari SMP-nya, dari SD-nya kan nggak tahu. Nah, ketika datang ke SMA, mau dicap berarti, ya, berarti apa ini? Tapi berarti ini seperti apa? Kita nggak tahu. Jadi bagaimana? Nah, kita ini tidak bisa mengubah orang lain. Terus kita harus mengontrol diri kita sendiri. Terus berdamai dengan ketidaksesuaian itu, berdamai dengan istri, anak, ya, berdamai dengan siswa, teman, ya. Nah. Terus mencari solusi, ya, mencari solusi. Nah itu, jadi bagaimana berubahnya mulai dari kita sendiri, yaitu sebagai teladan. Yang kedua, kesepakatan atau keyakinan kelas yang harus kita terapkan di rumah boleh, ya, di keluarga boleh, di sekolah juga silakan. Jadi kita harus membuat keyakinan kelas. Ketika dia melanggar keyakinan yang sudah dibuat, ya, maka itu tentang motivasi, ya. Jadi di motivasi itu ada namanya hukuman, ada namanya konsekuensi, ada namanya restitusi. Hukuman itu sifatnya pasti menyakitkan, ya. Kalau konsekuensi itu ada cara yang harus ditempuh. Kalau restitusi kita menggali dulu, menanyakan dulu kepada hatinya, kenapa kamu terlambat, ya, alasannya apa terlambat. Terus, nah itu apa yang sudah kamu, keyakinan apa yang sudah kamu istilahnya langgar. Saya datang karena saya terlambat ini sering begadang Bu, ya, Pak begadang. Terus solusinya bagaimana? Nah, saya atau sudah berapa kali kamu terlambat? Misalkan sampai 5 karena begadang. Nah, kamu melanggar keyakinan yang mana di kelas ini misalkan? Yaitu tidak disiplin. Nah, bagaimana kamu agar bisa disiplin? Maka saya tidak begadang misalkan. Nah itu, oke. Terus setelah itu namanya restitusi. Jadi menggali siswa itu agar selanjutnya di sini ada namanya kebutuhan dasar manusia. Jadi kebutuhan dasar manusia itu ada 5 di sini, yaitu bertahan hidup, kasih sayang, kesenangan, kebebasan dan penguasaan. Ya. Jadi yang pertama kebutuhan bertahan hidup. Jadi manusia ini namanya butuh sandang, pangan, papan. Ya. Jadi contoh misalnya kasus di contohnya saya sendiri, ya. Saya tiba-tiba mengambil minuman atau makanan temannya. Nah, tanpa saya harus izin, ya. Nah, dan itu saya minum terus orang temannya lalu dimakan dan sebagainya, ya. Jadi yang pertama di situ bertahan hidup, contohnya sandang, pangan, papan. Yang kedua kasih sayang. Ya. Jadi siswa ini butuh namanya juga kasih sayang, butuh dicintai, ya, butuh dihargai, ya, dan sebagainya. Terus yang nomor 3 power, atau di situ butuh namanya diapresiasi, ya, diapresiasi meskipun bentuknya kecil, siswa ini harus diapresiasi. Misalkan lomba sekecil apapun pasti, atau di kelas itu butuh namanya pengakuan atau apresiasi. Yang keempat bahagia, ya. Jadi contohnya di situ ketawa, kebebasan, bahagia, ya. Jadi bahagia. Siswa pasti ingin bahagia juga di dalam kelas, ya. Pembelajaran nggak senang kok guru ini, misalnya, ya. Saya nggak suka sama guru ini, ya. Saya bosan pelajaran ini, misalnya. Nah,
Oke, yang terakhir itu kebebasan. Nah, contoh tadi, saya bosan, nah, berarti siswa ini pengen bebas kan gitu ya. Nah, itu namanya kebebasan. Jadi ada 5 kebutuhan dasar manusia: berpenduduk, kasih sayang, kesenangan, kebebasan, dan penguasaan. Itu harus diterapkan di sekolah. Ya, oke, next lagi. Oke, sudah selesai. Terima kasih kepada Bapak Ibu. Apa ada yang ditanyakan? Nah, tidak ada. Semuanya sudah. Satu saja mungkin. Satu pertanyaan, Bapak Ibu. Monggo, sinten mic-nya pundi? Mic satunya. Uji mic-nya. Pak Wahid. Oh, gimana Pak Wahid? Dulu yang sudah angkat tangan. Oke, Pak Wahid, monggo. Oke, terima kasih kesempatannya Pak Ucup. Saya ingin bertanya, apakah ini kan kita berkaitan tentang budaya positif dan sebagainya, ya. Kemudian apakah kita itu akan dianggap sebagai seseorang yang positif? Apakah kita harus mencukupi semua kebutuhan yang dasar yang ada di yang sudah disebutkan tadi? Ataukah hanya salah satu saja? Kalau menurut saya, karena yang Pak Jenderal menjelaskan tadi itu bahwasanya itu sama dengan teori psikologi punyanya Abraham Maslow. Karena di teori Abraham Maslow itu ada beberapa yang namanya teori kebutuhan manusia. Karena kalau kita bilang teori kebutuhan dasar itu pasti berkaitan dengan sandang, papan, pangan yang dengan sebutkan tadi. Terima kasih. Terima kasih kepada Pak Wahid yang sudah bertanya. Apakah semuanya harus terpenuhi gitu Pak Wahid? Oke, dari 5 semuanya itu ya, kalau bisa semua terpenuhi. Kalau bisa ya. Jadi kalau semuanya terpenuhi, otomatis atau kita atau siswa ini dalam pembelajaran ini tidak sangat menyenangkan tentunya. Jika semuanya terpenuhi. Contoh kita sendiri ya. Kita sendiri guru-guru ya. Butuh sandang, pangan ya. Butuh jalan-jalan ya. Butuh bahagia ya. Butuh apa lagi? Diakui ya. Jadi semuanya dibutuhkan agar misalkan kalau kegiatan pembelajaran ini bisa anak tidak cepat bosan, atau kita sendiri juga tidak cepat bosan, tidak ngantuk, tidak sarasen dan sebagainya. Nah itu mungkin jawaban saya. Mungkin gimana? Atau mungkin masih belum puas, nanti bisa dipuaskan dengan ada yang memuaskan mungkin saya mau Nah, maksudnya menjawab, menambahi mungkin. Oke, saya puaskan nanti. Nah, gimana Alex? Setuju? Setuju? Oke, setuju ya. Terima kasih pada Bapak Ibu guru yang sudah mengikuti acara hari ini sampai ada yang bertanya lagi. Wah, Bu April, monggo terakhir. Oke. Oke, menurut Pak Mansur, bagaimana cara meningkatkan motivasi siswa kita supaya tidak terlambat? Oke. Jadi ini materi sampai begini ya. Oke. Jadi siswa terlambat itu kan seperti tadi saya bilang ya. Ada namanya kita menggali dulu. Menggali dengan cara keyakinan dulu. Ya. Terus setelah menggali kita harus cari solusinya bersama. Setelah cari solusinya bersama atau sudah ada namanya kesepakatan sebelumnya atau keyakinan ya, keyakinan yang sudah disepakati. Setelah itu gimana cara misalkan solusinya ya, misalkan kalau terlambat ya maka dia harus tidak begadang, terus berangkat tepat waktu
Terus atau bisa langsung berkomunikasi dengan Walas, ya Walasnya langsung. Nah, gitu mungkin jawaban saya. Terima kasih. Oke, nanti bisa dijelaskan soal tadi yang tentang restitusi, konsekuensi dan hubungan. Oke, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Untuk Bapak Masur Rahman, respon. Yang materinya luar biasa, Bapak Ibu. Sekarang kita akan lanjut ke pemateri yang ketiga, yaitu Bapak Binawan Nasi Putra SPD. Mari kita beri tepuk tangan untuk Pak Bin. Silakan. Menambah nilai positif di Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tiba saatnya untuk saya tampil. Tadi kita berkolaborasi dengan 3 guru hebat. Ya, kita ini jangan lupa kita ini guru hebat. Salam guru hebat. Kenapa kok guru hebat? Karena memang guru itu sebuah pekerjaan seorang yang luar biasa, yang mendidik, menuntut, mengajar, dan pasti mendoakan generasi muda, anak-anak kita menuju generasi masa depan mereka, generasi untuk Indonesia. Plus untuk ini semangat kita yang ketiga karena jangan lupa jargonnya CDP itu adalah bergerak. Ini ya, bergerak dari hati. Tergerak betul. Maaf saya tidak fokus. Saya sudah siap. Tergerak. Menggerakkan. Jadi saya ulangi lagi. Hati di sini namanya tergerak karena kita sendiri yang bergerak dulu. Kemudian bergerak. Nah, kita bergerak. Di sini kita menggerakkan. Teman-teman, yuk kita bareng lagi. 1, 2, 3. Terima kasih. Oh lagi, pakde saya. Terakhir, 1, 2, 3. Karena ini saya ketiga, pasti sudah lemes, capek, malas, bosan. Nah, jadi di sini saya agak speaking sedikit. Boleh berdiri semua dulu. Ayo, rusak ya. Yang pertama adalah seperti biasanya. Saya kalau bilang hai, ibu-ibu atau bapak bilang halo. Terus kalau saya bilang hello, bilang kita coba dulu. Hai. Hello. Hello. Hai. Hello, hai. Kembali nih, saya bilang hai, barunya hello, kalau hello, hai. Coba lagi. Hello. Mana saya ngapus. Hello. Hai. Hai. Hello. Hello. Hai. Hello. Terima kasih. Saya kedua belum. Sampai kita masih SBG. Nah, yang pertama kalau saya bilang 1 apa udah itu? Sentuh pundak teman sebelah kanan bilang oi. Satu. Oi. Kalau 1 bilang oi. Satu. Kalau 1 bilang oi. Terus saya bilang 2. Asik-asik. Kalau saya bilang 2, jempol 2, terus saya bilang asik-asik. Terus kalau bilang saya 3,
sebelah kiri pegang jagungnya. Iya. Oke, kita mulai lagi ya. Hai. Hello. Hai. Hello. Luar biasa. Terakhir 2. Ini saya latihannya ini sehari semalam. Nah, ini beda dengan Pak Namsul, di sini lebih ganteng. Ya. Di sini kalau Pak Namsul tadi ya lewat. Di sini yang pertama adalah Pak Hamzah Syafiq, ini sebagai PP pengajar praktek. Kemudian di situ saya sendiri. Jangan kepo Bang, jangan kepo. Tuh, saya pakai ini seragam keramat. Dulu tak pakai sama itu presentasi calon kepala sekolah. Jadi ini pakai keramat ini walaupun gagal terus ya. Terus yang ketiga adalah Bu Ade Ayunegen adalah fasilitator. Jadi di sini sedikit info. Jadi yang pertama itu ada namanya PP atau pengajar praktek dan fasil. PP itu nanti datang ke sekolah kemudian menilai praktek kita secara langsung. Seperti kemarin itu ada wawancara sama diskusi visi yang kemarin. Terus kalau yang Bu fasilitator itu nanti menilai di LMS-nya atau nilai di tugas-tugas yang ada di online. Jadi beda. Nanti juga ada yang namanya instruktur. Jadi kalau PP ini cuma 5 orang, 5 CGP. Kalau fasil ini kalau satu kelas itu namanya PP ini 5 orang. Kalau fasil ini kelas besar jumlahnya sekitar 11 atau sampai 15 orang. Tapi kalau instruktur itu bisa sampai 10 kelas atau 10 fasilitator, itu namanya instruktur, jadi lebih kelas besar. Nah nanti sambil saya ngeles, sambil saya promosi, nanti Bapak Ibu Guru jangan lupa untuk ikut CGP di angkatan 11 sudah buka. Jadi kita sebagai guru harus terus belajar dan belajar demi menuntut murid kita menjadi murid yang berbudi luhur dan sukses di masa depan. Siapa lagi kalau bukan guru yang itu? Aplaus dong. Ya kan? Seperti TNI, polisi, AU, AT, yang mendidik siapa kalau bukan guru? Walaupun ya setelah kalau kita bahkan ya partai politik ketuanya atau presiden pun dulu juga pernah sekolah, dan yang mengajar siapa? Ya Bu Guru, Pak Guru. Nah, jadi lanjutan karena kita berkolaborasi, jadi bahasan kita itu harus sama karena di sini memang bahasanya adalah budaya positif. Jadi kebiasaan positif yang ada di sekolah kita, baik gurunya dan juga para siswanya juga tetap harus berbudaya positif. Di sini secara pengertian adalah nilai-nilai, keyakinan dan kebiasaan yang ada di sekolah yang berpihak pada murid, agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab. Karena memang adanya guru itu menuntun murid. Gak mungkin di sekolah ada guru tok kalau murid guru ini lapo mowos. Atau bahkan misalkan ada murid tok tapi gak guru terus muridnya lapo. Nah, jadi sama-sama ada. Jadi sekolah terus kemudian ada guru, gak ada murid kalau sekolah tok. Ngeliwung ya. Jadi di sini sekolah itu sangat-sangat penting.
baik. Apalagi kalau gurunya itu berkualitas, siswanya pasti berkualitas. Karena guru itu kan digugu dan ditiru. Kalau gurunya itu masih teladan yang buruk, seperti kalau di bahasa Indonesia, guru kencing berdiri, murid kencing berlari. Nah, padahal muridnya ngadeg, tapi ada tambah lain. Nah, jadi yang pertama gurunya harus berbudaya positif dulu, kemudian baru siswanya. Luar biasa ya. Nah, seperti kalau cek budaya positif, guru memegang peranan. Next paragraph. Nah, ini beberapa contoh yang saya ambil budaya positif yang ada di SMA Ma'arif kita. Kenapa kok saya sebut kita? Karena kita ini juga memiliki Ma'arif, bukan yayasan toh. Kita ini juga yang memiliki Ma'arif. Nah itu tepi jurang kayak. Seperti yang saya bilang tadi, walaupun ada yayasan tapi kalau guru kan murid yo sama aku. Nah, tapi kalau yayasan, kalau guru, orang murid, tapi guru ini kalau apa-apa ya saiki, ya tetap jalan sekolah itu masalah. Nah, ini contoh yang pertama adalah senyum salam sopan, senyum salam sapa sopan santun. Nah, ini budaya yang sudah turun temurun. Kelebihan kita orang Jawa itu ramah. Jadi senyum salam sopan salam apa ya? Di sini saya pernah ada pamflet, ada tulisan di gedung TV kalau nggak salah, tapi sudah hilang, nggak tahu hilang kemana. Tapi ini harusnya budaya tetap dilanjutkan terus. Jadi senyum, salam, sapa, sopan santun. Yang kedua adalah doa sebelum dan sesudah pembelajaran khas Ma'arif. Karena biasanya kalau doa ya Bismillahirrahmanirrahim, Al-Fatihah. Tapi kalau di Ma'arif ketambahan ada 3 sampai yang doa sampai lupa, malah anak-anak sampai bingung dibolak-balik. Saking hafal. Yang ketiga adalah doa setelah selesai azan. Walaupun ini secara tidak tertulis, tapi karena kita umat Islam, pasti di dekat kita banyak musola atau masjid. Karena kita di daerah Pandaan banyak. Nah, pasti kita mendengar entah itu azan zuhur, asar, pasti terdengar. Nah, setelah itu pasti habis itu kita pasti bareng-bareng doa setelah azan. Walaupun secara tidak tertulis, itu juga termasuk budaya positif. Kalau azan subuh tidak akan pernah kita dengar, kan kita sekolah melakukan azan subuh. Yang kedua adalah kegiatan literasi. Nah, ini literasi saya di tengah-tengah pelajaran sama kegiatan PPK, pendidikan karakter. Kemudian ada membuang sampah pada tempatnya, ini juga termasuk budaya positif. Walaupun kadang-kala masih banyak sampah yang di kelas. Yang terakhir itu ada infak setiap hari. Nah, ini infak ini khas Ma'arif. Kalau bukan Ma'arif tidak akan ada infak. Di sini tidak ada. Saya dulu di sekolah di sana tidak ada infak. Tapi di sini infak namanya infak kan ikhlas ya, ikhlas 500.000. Tapi kalau nggak infak ini. Hari ini ada 30 anak tapi infaknya 10.000. Diceluk mana di Parek namanya. Iya. Budaya positif setengah. Mungkin ada lagi kita makan boleh. Mungkin Bu Ensu sedang menambahkan satu. Budaya positif di SMA Ma'arif. Bukan di SMP. Iya. Senang berguyam sesama guru. Wah, luar biasa. Ini juga budaya positif. Tidak ada senioritas maupun. Wah, luar biasa. Ini calon CGP 11-12 di Ma'arif. Siswanya kalau ketemu guru selalu menunduk. Alhamdulillah, luar biasa. Bukan karena gurunya jelek ya begini. Nanti ketemu saya mundur ya. Nah, betul, luar biasa karena memang nanti itu lama. Kita nggak pas hari SMA Ma'arif NU ya, bukan NU, kalau itu biar aja. Itu klub jelek itu, klub jelek. Tes makasih. Waktunya berapa menit saya? Nah, di sini yang bagian saya adalah budaya positif tentang keyakinan sekolah atau keyakinan kelas. Pertanyaan di sini atau pertanyaan saya adalah mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas saja? Apa beda-beda? Keyakinan sama peraturan kelas itu beda. Mungkin Bapak Ibu guru ada yang memberikan pendapat? Bu Uci.
Cik, sebentar Bu Cik. Nah, kalau Bu Cik tentang keyakinan kelas apa, terus peraturan kelas apa Bu Cik? Monggo silakan. Terima kasih atas kesempatannya, mic-nya mati. Ya, ini yang saya tahu saja Pak ya, entah betul atau salah. Kalau menurut saya, keyakinan kelas itu kan sesuatu yang diyakini oleh siswa maupun guru adalah suatu hal yang baik atau positif, sehingga perlu diterapkan. Tapi kalau peraturan kelas itu, kalau saya rasa pengatasinya seperti suatu paksaan gitu ya. Tanpa anak itu menyadari betul itu baik atau tidak baik, tapi pokoknya harus begini. Nah, itu adalah peraturan. Maka mungkin menurut saya memang yang lebih tepat adalah keyakinan kelas, sehingga menumbuhkan kesadarannya siswa terlebih dahulu bahwa suatu hal itu baik untuk diterapkan, sehingga tidak ada paksaan dalam menjalankannya. Gitu Pak. Terima kasih. Luar biasa, plus buat luar biasa. Ya, kita lanjutkan dulu nanti untuk pencerahannya, bahasanya pencerahan katanya Pak Jian. Nah, di sini mengapa keyakinan kelas atau tidak peraturan kelas saja? Di sini saya punya pertanyaan. Yang pertama adalah mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan bermotor? Apa kok nggak helm? Nah, di situ paling pertanyaannya, cek selamat sebagai keselamatan. Terus yang kedua, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan motor? Nah, di sini ada kesehatan dan keselamatan. Di sini kira-kira keyakinan atau peraturan? Kira-kira keyakinan atau peraturan? Kalau larinya tentang keselamatan. Nah, berarti keyakinan itu dari mana? Luar biasa, tadi Boci kan sudah masuk. Jadi keyakinan itu harus diterapkan, karena memang keyakinan itu nanti tetap ada di kita, pasti positif terus. Tapi kalau peraturan mengikat, ya mengikat, ditekan, wajib, itu peraturan. Lanjut, kalau helm masuk peraturan ya tetap gak baik. Kan jadi gak ada keyakinan. Nyawoni songo, nyawoni songo. Nah, di sini adalah nilai-nilai keselamatan atau kesehatan, inilah yang kita sebut sebagai keyakinan, yaitu nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Next. Nah, ini nilai-nilai kebajikan, nilai kebaikan. Kalau untuk saat ini di kurikulum Merdeka itu kenal dengan budaya profil pelajar Pancasila. Di sini ada mulai beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, mandiri, benar kritis, kebinekaan global, bergotong royong dan keadilan. Ini kebajikan yang kita anut di pendidikan kita untuk saat ini. Sebenarnya itu banyak sekali kebajikan buahnya. Tapi yang kita pakai saat ini adalah profil pelajar Pancasila. Lanjut. Nah, seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat mengikuti atau menjalankan keyakinannya. Kalau peraturan adalah lek tok, lek kalau misalnya ditanya, peraturan iki kon masuk jam itu, nanti tulisannya kau ono. Kadang-kadang ngomong, tulisannya kau ono Pak, jamnya kau ono. Tapi kalau keyakinan, ya dari hatinya masing-masing. Next. Nah, ini saya punya beberapa pertanyaan. Yang pertama, ada kembalikan, dilarang mengganggu orang lain, dilarang menggunakan narkoba, bergantian, menunggu giliran, dan dilarang merokok. Di sini pilihannya ada menghormati orang lain, komitmen, keamanan, saling menghormati, kesehatan. Nah, misalkan yang pertama, kembalikan barang ke tempatnya. Ini termasuk yang mana? Kurang satu saja itu, tanggung jawabnya nggak masuk. Ini biasanya pas di print itu gak kecetak jawabannya. Jadi mohon maaf, tipu. Terus yang kedua adalah dilarang mengganggu orang lain. Apa? Menghormati. Terus yang ketiga,
Dilarang menggunakan narkoba. Kemudian bergantian menunggu giliran. Dilarang merokok. Oh, berarti enggak ngerokok berarti enggak sehat. Nyata nih saya urip. Next. Nah, ini sama ya, luar biasa aja deh. Ibu-ibu, bapak guru hebat, luar biasa. Plus dong buat bapak guru hebat. Wah. Nah, iya pola yang ini biasanya soal di UTS lagi nih ya. Soalnya angel pola yang gak ditulang anak-anak. Pak soalnya angel. Padahal lu, ini sih terang ngomong soal semua itu tak terang. Gimana gini sih? Next. Kau saya tahu-tahu. Kok Pak Dian Waya yang ngatur. Nah ini keyakinan kelas secara definisi yang pertama adalah bersifat abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret karena memang keyakinan itu dari hati. Terus yang kedua, keyakinan kelas berupa pernyataan yang universal, jadi umum. Kemudian pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk yang positif karena di sini contohnya tentang budaya positif. Next, kalau bisa lihat di Dewi. Nah, prosedur pembentukan keyakinan kelas di sini itu sebenarnya banyak karena memang hampir sama dengan tadi peraturan. Cuma kalau keyakinan ini nanti larinya kesepakatan bersama tentang hati kita bareng-bareng. Kemudian efeknya juga bisa keberlanjutan. Jadi tidak cuma tertulis di buku, tapi tetap nanti terpatri di dalam hatinya masing-masing. Yang pertama, mempersilahkan warga sekolah untuk bercurah pendapat, kolaborasi kan namanya di sini nanti digunakan bareng-bareng. Yang kedua, mencatat semua masukan. Yang ketiga, susun keyakinan kelas sesuai prosedur dari masukan-masukan tadi yang sudah dikeluarkan sama anak-anak. Next. Kemudian tinjau kembali daftar curah pendapat. Yang kelima, tinjau ulang keyakinan sekolah atau kelas bersama-sama. Next. Setelah keyakinan selesai dibuat, kemudian terakhir tetap dicek lagi, kemudian ditandatangani termasuk guru dan semua warga atau murid. Misalkan kita membuat keyakinan di kelas, berarti keyakinan itu untuk guru yang masuk dan siswa yang ada di kelas. Jadi beda dengan peraturan. Tetap nanti isinya berupa kalimat yang larinya nanti ke tetap untuk nilai-nilai kebajikan, kemudian dari hati masing-masing, keyakinan yang dipegang masing-masing. Terus yang terakhir adalah ditempel di dinding. Next. Nah ini contoh, misalkan setiap anggota kelas perlu belajar. Nah kan bukan peraturan kan memang bagus sekolah kan belajar. Orang tak bagus sekolah boleh jempos. Oke. Terus setiap anggota kelas perlu melakukan tugas, saling menghargai, merasa aman, bersikap positif, menjadi diri yang terbaik. Nah ini keyakinan. Jadi bukan peraturan, itu keyakinan. Jadi nanti intinya tujuannya di kelas itu nyaman, tenang untuk belajar, kemudian untuk sesama juga, itu keyakinan kelas. Next. Terima kasih. Tetap belum gerak. Terakhir, tergerak, bergerak, mendekat. Monggo kalau misalkan ada Pak Dian sudah ngantuk. Ijma'i membantu panjenengan jika ngantuk memang es breaking ya. Saya mau es breaking juga jika kalah karena ini rival saya di CGP. Panjenengan nggak usah berdiri tapi tepuk tangan saja. Ya tepuk tangan dan tepuk tangan di banter berarti saya semangat. Tepuk tangannya 1 sampai 5 Bapak. Satunya ya biasa. Duanya kalau gaya ini. Kalah saya Pak B. Ini ya Pak B ya. Ini. Yang ketiga. Yang keempat, ya itu ya, 5. Oke. Bisa Bu? Bisa. Ayo tes. Tepuk 1, 2, 3, 4.
5. Oke, diulangi Bapak Ibu ya, yang kompak. 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Kita percepat Bapak Ibu ya. 3. Oke, kita ulangi lagi supaya tidak mengulur waktu. 3, 5, 4, 3, 5, 2. Tepuk tangan untuk panjenengan. Oke Bapak Ibu yang saya hormati, hari ini kita berbicara wadah untuk mencapai budaya positif. Tadi awal disampaikan oleh Bu Bunga, yaitu bagaimana kemudian yang pertama merubah paradigma dulu, merubah cara berpikir kita dulu. Maka berpikir itu memang hal yang utama untuk kemudian melangkah yang lebih baik. Maka panjenengan semuanya hari ini alhamdulillah bisa hadir di sini. Berarti panjenengan sudah berpikirnya sudah tidak hal yang hanya orientasi pada hal-hal yang bersifat materi, tapi panjenengan sudah melangkah maju ke depan untuk pengembangan diri kita. Tepuk tangan untuk panjenengan semua. Yang kedua Bapak Ibu, ketika kita sudah merubah paradigma kita, maka kita perlu disiplin positif. Disiplin positif itu apa? Melihat segala sesuatu, siapapun itu orangnya, kita harus berpikir positif, dan setiap orang pasti memiliki potensi baik. Siapapun yang ada di sekolah ini pasti ada sisi positifnya. OB sehari tidak masuk, rusuh sekolah Bapak Ibu, apalagi seminggu. Nah, setiap orang itu punya potensi, sehingga dari potensi-potensi itulah insya Allah sekolah kita bisa kita gerakkan ke arah yang lebih baik. Yang ketiga kemudian, potensi itu tidak akan berkembang tanpa kemudian suatu motivasi. Yang pernah saya baca di dalam sebuah buku motivasi itu adalah motivasi seseorang itu tergantung pada to be, to have, valensi. To be, bagaimana kemudian panjenengan itu ingin jadi apa, kemudian ingin memiliki apa, dan kemampuan panjenengan itu apa. Dari situ kemudian yang disampaikan oleh teman kami tadi Pak Nasir, yaitu kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia itu bertahan hidup. Bagaimana kemudian panjenengan di sini saya yakin memiliki kebutuhan dasar itu, termasuk yang ada di depan panjenengan itu. Nah, ya diminum Bu Eni itu salah satunya kebutuhan dasar. Yang kedua yaitu kemudian kesenangan, kebahagiaan, cinta kasih dan lain sebagainya. Kemudian di dalam kebutuhan dasar itu sampai tadi disampaikan oleh Pak Tim keyakinan kelas, dan masuk pada hari ini adalah posisi kontrol. Oke, next Pak Tim. Nah ini gak kalah saya dengan Pak Tim juga. Nah, Pak Hamdan, beliau adalah guru muda, tapi hari ini beliau juga CGP angkatan 4, dan beliau hari ini menjadi kepala sekolah di SD Kutorjo. Di samping sebelah saya Bunda Niken, beliau orang Kediri, beliau juga pengawas. Dan di tengah itu kelihatan nama saya, nah ini saya itu ya. Nah kemudian lanjut next Pak Bin. Nah oke, langsung saja Bapak Ibu kita masuk pada posisi kontrol. Posisi kontrol gini Bapak Ibu ya. Insya Allah sering kita melakukan ini. Ketika kita berhadapan dengan siswa, maka kita sering melakukan 5 hal ini. Tapi terkadang kita tidak bisa mengatakan, oh saya ini penghukum, saya ini pembuat merasa bersalah dan lain sebagainya. Tetapi dari 5 hal ini memiliki dampak yang berbeda pada murid kita. Maka panjenengan ketika nanti berhadapan dengan murid, maka panjenengan rasakan panjenengan itu berstatus apa kepada murid panjenengan. Jangan-jangan yang membuat panjenengan berhadapan dengan murid tambah lama, panjenengan tambah mangkel. Kemungkinan panjenengan terlalu menerapkan posisi kontrol hukum, padahal harusnya tidak itu. Ini yang membuat kadang kita semalaman nggak bisa tidur, atau kadang kita ngeceng satu anak itu, atau kita mengatakan dia paling nakal, dia paling pintar. Terkadang kita belum menerapkan itu. Itu kita belajar bersama-sama Bapak Ibu. Di
tentang posisi kontrol ini. Next Pak B-nya. Salah saja salah. Nah ini hal-hal pengukur. Karena menerapkan itu, monggo kita evaluasi bareng-bareng. Anak salah, post up. Anak salah, baca yasin. Waduh langsung. Itu posisi pengukur. Dampaknya ini jelas kurang baik untuk anak-anak. Yang kedua Bapak Ibu, posisi membuat merasa bersalah. Yo opo sih nak, ibu kita diwali kelas sampai pirang bulan pancet ta ini. Anak sopo sih. Nah, itu membuat anak merasa bersalah. Yo bener, injih bu, sampai ngono ya. Ngono bisa diterusno ae. Diterusno wae sampai anak dipluk. Itu kadang membuat anak itu merasa bersalah. Akhirnya apa? Dampaknya anak ini nggak terlalu pede. Mau kemudian melakukan apapun gak pede. Jangan-jangan saya mau melangkah di Senen Bu Eni. Jangan-jangan saya mau ke sini Bu Eni marah. Sampai curhat dengan wali kelas lain. Mama saya marah Pak. Nah ini kan karena membuat merasa bersalah. Oke, jadi ini kita harus menggunakan posisi mana Bapak Ibu. Ini kita belajar bareng-bareng, kita poskan, kita terapkan di anak-anak kita. Yang ketiga, teman. Nah ini sering kita pakai. Jadi anak-anak kadang kita pakai teman, kemudian ayolah bantulah Pak, bantulah Ibu, bantulah supaya kelas kita ini bersih, supaya kelas kita ini menang literasinya, supaya kelas kita ini, ayo kita. Tetapi memposisikan teman itu bagus. Tetapi dampak untuk anak itu biasanya dia hanya mau melakukan itu ke panjenengan saja, ke orang lain tidak, ke wali kelas ini, atau wali kelasnya ini, wali kelas ini membuka kebentuk guru agama dan mereka beres. Ini karena memposisikan teman. Yang selanjutnya pemantau, dilihat ya nilai-nilai tambah sulit kok Kak sinau ya. Itu posisi itu atau kemudian peraturan yang apa pikir sehingga pikir denda 5.000 itu pemantau, bukan Bu Eni saja, itu hanya sekedar contoh. Itu adalah posisi pemantau. Next, manajer. Nah posisi manajer ini adalah bagaimana kemudian kita mengembalikan suatu permasalahan kepada siswa agar siswa itu mampu menyelesaikan sendiri masalah. Kita hanya kemudian membuat suatu pertanyaan-pertanyaan yang mereka sendiri merasa bersalah dengan apa yang dia lakukan, kemudian dia cari solusi sendiri. Nah ini insya Allah juga pernah kita terapkan di lingkungan anak-anak, tapi kadang melihat kondisi kita, lek mood, ya ngomong-ngomong, lewat mangkal penghukuman kesesuaian ya, gitu ya. Tapi realita dan ini kan kita sabar bareng. Nah, di dalam posisi kita sebagai manajer, maka inilah penerapannya kita menggunakan segitiga restitusi, gambar segitiga. Teorinya dulu lebih. Oh, langsung film. Ini iso digedhekno lah. Oh ini segitiganya restitusinya. Nah, segitiga ini ilmunya dulu juga dari CGP angkatan 7. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Ini panjenengan mengungkapkan kepada orang lain. Kemudian validasi tindakan yang salah dan kemudian yang selanjutnya menanyakan keyakinan kelas. Contohnya seperti ini. Bisa digedekkan suaranya? Oke, bisa dibantu Pak Bin, nggak usah menjadi penghukum Pak Bin ya. Ada orangnya itu, alhamdulillah seragamnya sama Bapak Ibu ya. Itu, nah itu Bapak Ibu ini tas syuting Bapak Ibunya. Ini demi panjenengan sehingga syuting seperti ini. Loh Pak Bin, bahaya lah. Nah ini Bapak Ibu,
Alhamdulillah. Tapi anaknya ini sing rada sregep Bu, namanya Talita. Oke. Dan alhamdulillah ini nanti kita bisa analisis mana yang oke. Masih gak ketemu gak apa-apa, orangnya ada di depannya ini ya. Nah, ini contoh Bapak Ibu. Nah, dari sini kemudian saya menanyakan beberapa hal terkait keterlambatan Talita ini. Karena Talita ini terlambat, sehingga saya tanyakan yang pertama terkait Talita, saya tanyakan jam berapa ini Talita? Jam 7:30. Masuknya jam berapa? Masuknya jam 7 Pak. Kemudian yoga ya, itu aslinya oke ya. Kemudian dari sini saya mengatakan gini, aslinya apa gaya saja gitu ya. Oke Talita, setiap orang itu pasti pernah melakukan kesalahan, termasuk Mbak Dia. Maka dalam ini saya hanya menanyakan kenapa Talita terlambat. Itu kan kemudian tidak langsung secara justifikasi kamu terlambat, kamu salah. Itu menstabilkan. Jadi memposisikan setiap orang itu pasti pernah melakukan kesalahan. Nah ini adalah namanya menstabilkan identitas. Kemudian dia jawab, kenapa kamu kok terlambat ya? Karena saya ketiduran Pak dan sebagainya. Kemudian fleksinya jawabin. Oke. Nah kemudian gini, ini kalau saya kemudian analisisnya naik Pak Bin. Nah itu kan setiap orang pernah melakukan kesalahan termasuk Pak Dia. Tapi di sini saya tidak mencari siapa yang salah Pak, dan hanya tanya setiap tindakan pasti memiliki tujuan. Nah ini adalah menstabilkan identitas. Anak diharapkan itu tidak merasa langsung terhukum secara mental Bapak Ibu. Tidak terhukum secara mental. Naik Pak Bin. Nah kemudian ada validasi tindakan yang salah di situ. Oke Talita. Jadi kita kesalahannya Talita itu kita pertegas gitu. Jadi Talita terlambat sebab ketiduran karena nonton TV dan main HP. Meskipun sudah ada yang membangunkan. Ini kan memposisikan, memvalidasi itu. Kemudian tindakan kelasnya naik. Nah, keyakinan kelas itu ada di situ. Jadi kan keyakinan kelas tadi yang sudah diterangkan oleh Pak Binawan. Jadi cara nggak langsung keterlambatan itu Talita melanggar keyakinan kelas yang sudah disepakati bersama. Akhirnya di akhir maka Talita sudah bersedia untuk memperbaiki. Akhir penutup ini juga nah itu ucapan terima kasih. Kita berucap terima kasih. Sehingga anak itu semakin kemudian merasa sekali dirinya salah, dia berusaha untuk memperbaiki dan tidak terasa terhakimi. Ini Bapak Ibu teori kontrol yang kelima terkait dengan manajer. Memang ketika kita terapkan sungguh ke anak-anak, ya juga membutuhkan waktu. Karena apa? Butuh penguasaan diri sendiri juga. Teko anak terlambat, gak telaten, logo, gak pakai kasduk, buang ya itu kan ya. Ayo berdiri, gak bisa mengerjakan, maju, nanti sampai istirahat. Nah itu anaknya jelas Bapak Ibu. Nah ini berusaha di dalam teori kontrol ini kita memainkan peran seperti itu. Oke, kembali ke tadi. Nah, Bapak Ibu, inilah kemudian segitiga restitusi teorinya. Teorinya Pak Bin. Ini teorinya Bapak Ibu. Supaya panjenengan gak terlalu lama, saya langsung praktekkan teorinya ini tadi. Next, dan terakhir ini Bapak Ibu. Jadi itu terkait dengan teori kontrol yang bisa kita terapkan, dan mudah-mudahan panjenengan semuanya nanti kalau
mengikuti JGP berikutnya, insya Allah teori-teori ini akan masuk di panjenengan semuanya. Sebelum saya akhiri, mungkin ada beberapa yang ingin ditanyakan, kami beri waktu. Monggo. Miss. Baik, terima kasih atas penjelasan dan paparan materinya tadi yang sangat bermanfaat bagi kita selaku guru di SMA Ma'arif NU Pandahan ini. Kami sangat merasa terkoreksi dengan paparan materi tadi. Untuk itu Pak Dian, kami ingin dikoreksi lebih dalam lagi. Menurut penjenengan ini, kami Bapak Ibu guru yang ada di SMA Ma'arif NU Pandahan ini pada umumnya rata-rata masuk di kategori 5 posisi kontrol yang manakah, agar kami bisa mengevaluasi dan memperbaiki diri kami di antara 5 posisi kontrol itu. Dan manakah yang harus kami capai supaya bisa menjadi guru yang ideal di SMA Ma'arif NU Pandahan ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Miss. Oke, terima kasih. Terkait dengan 5 posisi kontrol yang rata-rata guru secara umum lakukan, itu adalah posisi pertama, penghukum. Jadi karena itu sifatnya lebih spontanitas. Tetapi apa yang kami sampaikan tadi ini mesti punya dampak masing-masing. Kemudian ini prosentase, memang mengenai prosentase. Kadang kita juga sering memposisikan diri kita sebagai teman. Tetapi yang mana yang harus kita lakukan itu memang posisi di manajer. Maka kita berusaha untuk itu, karena target kita kepada siswa, bukan ketika dia taat ada di sekolah saja. Karena target kita itu ketika dia lulus dari SMA Ma'arif NU Pandahan, itulah yang sebenarnya target kita. Kedisiplinan anak-anak itu bisa kita lihat ketika mereka lulus dari SMA Ma'arif NU Pandahan, dan itu akan terbukti, akan mengenang dirinya ketika mereka lulus. Mereka lulus itu terkadang siapa gurunya yang kemudian menyentuh hatinya, itu biasanya sampai kapanpun mereka tidak akan lupa. Mungkin dengan pelajaran kita akan lupa, dengan teori-teori yang kita praktekkan di pelajaran lupa, tetapi dengan sentuhan hati sekali 2 kali pasti dia akan teringat. Maka dari itu Bapak Ibu, umumnya di sekolah memang kita lebih menerapkan penghukum dan pembuat merasa bersalah, itu umumnya. Tetapi bagaimana kemudian kita sampai bisa pas pada posisi manajer itu, sekalipun memang di lapangan tidak harus kondisional, gak seluruh kadang manajer terus lihat posisi anaknya juga, sehingga nantinya benar-benar bisa maksimal di dalam 5 posisi kontrol ini, Bapak Ibu. Terima kasih, itu Miss Eli yang bisa kami sampaikan. Oke, selanjutnya Bu Eni Susanti, wali kelas 10-1. Oke. Terima kasih atas kesempatannya. Karena dari tadi saya dipanggil terus, jadi saya terpanggil untuk bertanya ke Pak Dian. Ngeten, terkait restitusi seperti tahapan yang jenengan jelaskan untuk melakukan restitusi itu tadi kan menyadarkan, iya betul, menyadarkan anak tentang kesalahannya, restitusi, menyadarkan kesalahan, bahkan bertanya alasan, menyadarkan bahwasanya itu salah, kemudian solusinya apa gitu kan ya Pak. Itu sebenarnya tanpa sadar sudah saya lakukan, saya terapkan di kelas 10-1 gitu. Saya tanya dulu alasannya dan memang membutuhkan waktu untuk berbicara kepada masing-masing personal dari mereka.
Dan sampai solusinya gimana? Kan rata-rata jawabannya begadang main TikTok sampai pukul 11 malam dan akhirnya mengantuk, kemudian terlambat masuk sekolah. Dan itu sudah, terus menurutmu bagaimana solusinya, Le? Saya kembalikan. Oh, berarti saya tidurnya harus lebih awal. Nah, itu kemudian memang berikutnya tidak terlambat, Pak, untuk sementara waktu. Tapi ternyata yang terjadi adalah ketika laporan poin oleh ketertiban, ternyata mereka terdapat banyak poin keterlambatan di selain jam pelajaran saya. Nah, itu saya ingin meminta pendapat dari Pak Dian selaku CGP. Nah, ini apakah strategi restitusi ini apakah termasuk gagal atau jika terjadi demikian itu solusinya kemudian bagaimana, Pak? Matur nuwun. Oke, terima kasih Bu Eni Susanti, pengalaman pribadi di lapangan dengan muridnya. Memang sering Bapak Ibu posisi kontrol ini sering kita lakukan, sekalipun kadang kita ini posisi di mana penghukum, membuat merasa bersalah ataupun yang lainnya. Tetapi yang kita lakukan ini tidak sekali dua kali, penghukum selesai tidak. Maka ketika ada keberpihakan pada murid itu, maksudnya ketika kita memposisikan satu kali manajer, tetap kita pantau Bapak Ibu, tetap kita pantau anak ini, karena ada faktor intrinsik, ada faktor ekstrinsik. Kadang faktor intrinsik, faktor dari dalam itu butuh pembiasaan. Maka budaya positif itu adalah hasil dari sebuah pembiasaan. Tanpa sebuah pembiasaan tidak akan lahir sebuah budaya. Budaya itu lahir karena pembiasaan, dan itu pun dilakukan oleh lebih dari satu orang. Itu banyak orang. Maka praktisi itu kan nggak satu orang, banyak orang. Maka untuk menangani siswa itu tidak hanya sekali, maka di situ libatkan kemudian orang tua, sehingga nanti kolaborasi itu akan jalan. Itu saja. Terima kasih Bu Eni. Cukup Bapak Ibu, oke? Oke. Terima kasih satu kali dari CGP. Terima kasih. Hadiah untuk ibu. Awal Pak, terakhir saya awal melihat 5 posisi kontrol tadi ini, saya anggap ini sebuah tangga atau fase, mungkin fase kedewasaan kontroling pada anak-anak. Pertama menghukum, kemudian dilanjutkan akhirnya sampai ke manajer. Saya berpikirnya seperti itu, sebuah tangga controlling. Tapi kemudian barusan saya di akhir-akhir kok berpikir begini, ini kayaknya lebih ke opsional. Opsional ini adalah metode controlling pada anak, di mana kita bisa memakai salah satu di antaranya itu melihat situasi dan kondisi. Karena kayaknya nggak bisa. Memang idealnya seumpama idealnya seorang guru yang bijak itu manajer atau nanti. Tapi kayaknya tidak selalu manajer terus, karena memang harus kita lihat situasi dan kondisi tertentu. Ini hanya menurut saya ini salah satu di antara semua 5 ini metode yang bisa kita pakai di saat kondisi tertentu. Itu menurut saya. Nah, seperti yang kemarin saya sampaikan kepada Pak Hamdan, tapi sengaja Pak Hamdan tidak menjawab dan situasinya biar tidak terkesan serius, bahwa salah satu di antaranya kelemahan ini punya kelemahan. Soalnya kenapa harus opsional? Karena di antaranya punya kelebihan dan kelemahan. Seperti yang sebagian disampaikan oleh Pak Dian tadi, kalau kita diposisikan teman itu kelebihannya apa, kelemahannya apa, kemudian pemantau itu kelebihannya apa, kemudian kekurangannya apa, dan masing-masing punya itu. Maka kita harus kalau bijak kita harus sesuai dengan situasi dan kondisi masing-masing. Mungkin seperti itu Pak. Saya tak tanya berarti dia.
Gak takon aku. Jelas berarti narasumber itu. Oke. Oke, begitu Pak. Oke, terima kasih masukannya Pak Rofi'i. Memang terkait dengan posisi kontrol ini, posisi diri kita sebagai guru ketika berhadapan dengan murid. Maka panjenengan ketika berposisi itu, maka pasti ada keuntungan dan ada kekurangannya. Maka dari situ panjenengan bisa mengoreksi, refleksi sendiri terkait dengan 5 posisi kontrol. Sampun nggih? Oke, terima kasih plus untuk panjenengan semua. Sudah ya? Oke, kalau sudah terima kasih waktunya Bapak Ibu bisa hadir pada siang hari ini. Saya Dian Ardianto dan mewakili teman-teman CDP Angkatan 9 mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sebelum kita tutup, ini ada permintaan dari Pak Binawan untuk memimpin. Jadi jago guru penggerak. Guru penggerak bergerak, menggerakkan. Sekali lagi, guru penggerak bergerak, menggerakkan. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Doa akan berikan kepada Ustaz Rofi. Monggo.